Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai waktu dari uang atau the time value of money dan bagaimana perlakuan akuntansinya. Oke, jadi konsep dasar nilai waktu uang itu sendiri adalah kita mau mengetahui hubungan antara waktu dan uang, di mana uang yang diterima pada hari ini biasanya itu akan lebih berharga daripada uang yang dijanjikan besok di masa depan. Nah, nanti kita akan lihat dan memahami konsep ini kira-kira seperti apa. Yang biasanya dibahas atau masuk dalam pembahasan nilai waktu uang ini adalah utang wesel ya, atau wesel bayar yang mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah wesel bayar di pengantar akuntansi 1 dan 2. Kemudian ada leasing ya, nanti kita akan tahu apa itu leasing. Kemudian dana pensiun, ada aset jangka panjang, ada dana pelunasan, kemudian penggabungan bisnis, pengungkapan, dan kontrak angsuran. Tapi biasanya yang paling sering muncul sih adalah yang wesel ini. Tuh. Nah, berkaitan erat dengan nilai waktu uang itu adalah bunga. Adanya pengakuan atau munculnya bunga sebagai akibat dari utang yang terjadi, gitu ya. Nah, bunga ini sifatnya dibayar sebagai balas jasa atau sebagai sebagai bentuk timbal balik dari pemakaian uang dari utang yang dibuat oleh suatu perusahaan. Kemudian sifat bunga yang lainnya adalah kalau misalnya ada kas yang diterima atau dibayarkan itu lebih ya, maka itu akan diakui atau dibayarkan kembali atas pokok yang dipinjam gitu. Nah, variabel dalam perhitungan bunga, variabel atau komponen utama ada 3. Yang pertama pokok atau besarnya nilai yang dipinjam atau utang yang terjadi atau investasi yang terjadi ya. Kemudian tingkat bunga itu sendiri dan berapa jangka waktunya. Oke, berapa lama suatu utang itu akan terus beredar atau akan terus dibayar sampai akhirnya lunas, seperti itu. Nah, dari bunga sendiri ada dua jenis utama. Yang pertama ada bunga sederhana atau simple interest, di mana biasanya bunga ini dihitung berdasarkan pokoknya saja. Oke, jadi misalnya ada suatu perusahaan namanya KC meminjam $20.000 selama 3 tahun dengan tingkat bunga 7% per tahun. Nah, kita mau tahu berapa total bunga yang mesti dibayar selama 3 tahun ini. Hanya bunganya saja ya. Jadi bunga dari pinjaman itu di luar dari pokok yang dipinjam. Ini namanya pokok. Jadi kalau tadi kita sudah lihat komponennya, ada pokok bunga, pokok utang atau pokok yang dipinjam itu ya, ini yang pokok. Kemudian ini jangka waktunya. Kemudian ini bunganya. Nah, bunga ini adalah nilai bunga per tahun. Sekali lagi, ini adalah nilai bunga per tahun. Nah, otomatis kalau mau diketahui jumlah bunga yang dibayarkan selama 3 tahun, maka perlu dikalikan dengan 3. Kenapa? Karena 20.000 kali 0,07 ya, ini berarti 0,07 atau 7%, itu hanya untuk 1 tahun bunga. Kalau kita mau tahu total bunga yang harus dibayar selama 3 tahun, maka harus dikalikan dengan 3. Gitu ya. Kemudian contoh lainnya apa? Contoh lainnya bisa saja yang mau diketahui adalah berapa bunga yang harus dibayarkan dalam 1 tahun. Kalau seperti ini artinya ya kita cukup langsung kalikan nilai pokoknya dengan nilai bunga per tahunnya. Atau bisa juga dibayarkan secara parsial atau hanya beberapa bulan dalam 1 tahun tersebut. Jadi misalnya di sini diminta hitung total bunga yang harus dibayar hingga 31 Desember. Nah, kalau ada soal seperti ini, lihat dulu pinjaman ini atau utang ini dimulai pada tanggal kapan, yaitu pada 31 Maret. Artinya dari 31 Maret ke 31 Desember itu ada berlangsung atau berjalan selama 9 bulan. Tidak full 1 tahun atau tidak full 12 bulan. Nah, namun 7% bunga di sini itu adalah bunga untuk 1
tahun atau bunga untuk 12 bulan. Yang ditanyakan adalah bunga selama 9 bulan saja, sehingga di sini harus ada pengalian 9 dibagi 12. Kalau Anda yang sudah pernah belajar jurnal penyesuaian pasti sudah tidak asing dengan materi-materi seperti ini ya, logika-logika atau bagaimana Anda harus concern atau memperhatikan tanggal-tanggal seperti ini. Oke. Kemudian itu tadi bunga yang sifatnya sederhana. Oh, gampang Ji, tinggal dihitung berapa bunga dari pokok yang ada, dan itu teratur selama 1 tahun atau misalnya selama 1 bulan atau misalnya selama beberapa bulan ya secara parsial. Nah, konsep yang kedua ada namanya bunga majemuk. Nah, di mana bunga ini dihitung bukan hanya berdasarkan pokok, tetapi juga dihitung berdasarkan bunga yang dihasilkan tetapi belum dibayarkan atau ditarik. Nah, seperti apa itu bunga yang dihasilkan tetapi belum dibayarkan atau ditarik? Kita akan lihat di contoh soal. Kebanyakan bisnis atau misalnya ketika kita masuk ke usaha-usaha perkreditan, misalnya kita mau kredit laptop misalnya, atau kredit handphone, atau bahkan kredit motor, nah mereka akan menggunakan sistem bunga majemuk seperti ini. Ya, mereka akan menggunakan sistem bunga majemuk, sehingga kita perlu memahami bagaimana sebenarnya cara perhitungan bunga majemuk ini. Contoh ya, ada satu company namanya Fastquest, dia mendepositokan 10.000 US dollar pada 2 bank. Yang pertama pada Last National Bank, yang kedua pada First State Bank. Nah, pada Last National Bank itu sifat bunganya adalah bunga sederhana. Nilainya bunganya adalah 9% per tahun. Sedangkan pada saat dia deposito di First State Bank, bunganya itu sifatnya adalah bunga majemuk. Rate-nya berapa atau tingkat bunganya berapa? Sama, 9%. Bedanya ini bunga sederhana, ini bunga majemuk, di mana pemajemukannya dilakukan secara tahunan. Nah, jangka waktunya ini berapa tahun untuk deposito ini? Deposito ini akan berlangsung atau tidak akan ditarik hingga 3 tahun, ya. Oke, di sini diberikan ilustrasi bagaimana total bunga yang akan diperoleh oleh Fastquest pada depositonya di Last National Bank, dan juga total bunga yang akan diperoleh Fastquest Company untuk depositonya di First State Bank, gitu ya. Jadi bisa kita perhatikan, nanti kita cari tahu kenapa bisa angkanya seperti itu. Namun di sini kita diminta untuk membandingkan dulu bahwa ternyata kalau pakai bunga sederhana itu lebih kecil bunganya, lebih kecil bunga depositonya dibandingkan dengan kalau pakai bunga majemuk seperti itu. Nah, ini dari sisi deposito sih ya, bukan dari sisi pinjam meminjam. Tapi di sini Fastquest malah mendepositokan. Deposito itu adalah jenis harta gitu. Jadi dia memasukkan uangnya ke salah satu bank dan dia bilang saya tidak akan tarik uang ini selama 3 tahun. Saya mau dia terus berbunga, seperti itu, dapat bunga. Nah, sehingga di sini otomatis Fastquest sebagai pihak yang menanamkan atau mendepositokan uangnya, mereka akan berpikir bahwa kalau begitu lebih baik saya deposito di First State Bank dong. Kenapa? Karena ternyata interest atau bunga yang saya peroleh itu lebih besar daripada bunga yang saya bisa peroleh di di Last National Bank. Ya, nah nanti kita akan lihat kenapa bisa seperti ini, cara hitungnya seperti apa. Nah, untuk bisa menghitung dan menganalisa kenapa bisa seperti tadi ada terjadi perbedaan bunga untuk bunga yang sifatnya sederhana dan bunga yang sifatnya majemuk, kita harus memperhatikan beberapa cara perhitungan atau rumus atau formula perhitungan untuk setiap bunga majemuk. Oke, jadi nanti di sini kita akan lihat beberapa tabel, ya ada 5. Ada tabel yang pertama itu nilai masa depan dari 1 rupiah, 1 dolar dan seterusnya. Tabel 2 itu nilai masa depan, itu bahasa lainnya adalah future value atau FV. Ya, kemudian ada tabel kedua yaitu nilai sekarang. Nilai sekarang itu bahasa Inggrisnya present value atau singkatannya PV. Kemudian ada nilai masa depan dari anuitas biasa. Ini bahasa Inggrisnya
Future Value of Ordinary Annuity atau FVOA. Kemudian tabel yang keempat adalah nilai sekarang dari anuitas biasa, yaitu bahasa Inggrisnya present value of ordinary annuity, dan tabel yang kelima adalah nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo. Saya lupa ini bahasa Inggrisnya apa, anuitas jatuh tempo. Nanti kita lihat. Jumlah periode itu adalah jumlah tahun kali jumlah pemajemukan per tahun ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini adalah tabel yang pertama, future value of one at compound interest. Ya, ini tabel pertama, future value, nilai masa depan dari satu rupiah, $1, dan seterusnya. Nah, anggaplah di sini ada 5 periode, ya, dan tingkat bunganya ada 9%, ada 10%, dan ada 11%. Bisa kita lihat di sini bahwa pemajemukan bunganya dari hari ke hari akan terus bertambah di setiap periodenya. Oke, diperhatikan berapa besar pokok ditambah bunga yang terakumulasi pada $1 pada akhir setiap 5 periode pada 3 tingkat bunga majemuk yang berbeda. Oke, ini tingkat bunga majemuk yang berbeda. Cara hitungnya bagaimana? Cara hitungnya adalah dengan menghitung atau menjumlahkan 1 ditambah I, ya, hasilnya dipangkat N. Apa itu I? I itu adalah suku bunganya. Oke, I itu adalah suku bunganya. Jadi contoh yang ini, suku bunganya yang mana? 9%. Suku bunganya yang mana? 10% atau 11%. Contoh yang soal tadi, ini suku bunganya adalah 9%. 9% itu artinya 9 per 100. Artinya 0,9 atau 0,09. 0,09. Oke. Nah, di sini adalah 1 ditambah 0,09. Hasilnya pasti adalah 1,09. Dipangkat N. Apa itu N? N itu adalah jumlah periode pembayaran bunga. Oke, apakah jumlah periode itu selalu sama dengan jumlah tahun? Tidak selalu. Sekali lagi, jumlah periode tidak selalu sama dengan jumlah tahun. Kenapa? Karena di setiap tahun, jumlah pembayaran bunga itu tidak selalu hanya 1 kali. Tetapi bisa lebih dari 1 kali. Misalnya bisa semesteran, artinya 1 tahun bunga dibayarkan sebanyak 2 kali. Atau bisa triwulanan, artinya 1 tahun bunga dibayarkan 3 kali misalnya. Oke, jadi itu harus selalu diperhatikan N. N itu bukan jangka waktunya berapa tahun, tetapi berapa kali atau berapa periode bunga itu dibayarkan. Oke. Nah, contoh ya, ini menentukan jumlah periode dengan mengalihkan jumlah tahun terhitung dengan jumlah periode pemajemukan per tahun. Annually itu 1 tahun 1 kali. Oke. Sehingga di sini kalau 5 tahun artinya 5 tahun kali 1 saja, artinya ada 5 periode. Semi annually itu adalah 1 tahun 2 kali pembayaran bunga. Sehingga ada 10 periode jika jangka waktu utangnya atau mungkin depositonya adalah 5 tahun. Atau quarterly. Quarterly itu adalah 1 tahun dibayar sebanyak 4 kali. Sehingga total periode pembayarannya kalau jangka waktu investasi atau utangnya 5 tahun, periodenya ada 20. Kalau tiap bulan monthly, ya artinya 1 tahun bayar 12 kali dong. Kalau 5 tahun artinya total periodenya ada 60. Oke, video saya terbatas setiap 15 menit ya, sama seperti semester lalu ya, sehingga saya akan lanjutkan yang ini nanti di part yang kedua. Terima kasih semuanya.